Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali kajian kita hari ini Rabu tanggal 26 Juli 2023 yang bertepatan dengan tanggal 9 malam tanggal 9 Muharram 1445 Hijriah, dengan bersama-sama membaca ta'awud, basmalah dan surat Al-Fatihah bersama. Kemudian kita lanjut dengan murojaah surat-surat pendek dari An-Nas sampai dengan Al-Kafirun saja. Baik, abada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu
kasab. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anak, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini hari Rabu tanggal 8 Muharram. Tapi karena ini malam berarti sudah masuk tanggal 9 Muharram 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 26 Juli 2023 kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Malam ini Pak Akhwan nyambung yang kita sampaikan, yang kita kaji pada Rabu yang lalu. Rabu yang lalu saya sampaikan terkait dengan masalah Muharram. Pendapat orang budaya Jawa, Muharram itu adalah bulan yang menakutkan, mengatakan Muharram itu bulan suro. Ada yang punya keyakinan bulan suro itu banyak malapetaka, supaya karena itu kita harus berhati-hati, waspada. Ada yang mengatakan bulan suro itu banyak setan bertebaran mencari mangsa. Oleh karena itu kita harus waspada.
harus berhati-hati. Kalau masalah waspada dan berhati-hati itu memang kita sebagai umat Islam memang dianjurkan oleh Rasulullah agar tidak berbuat salah. Tapi kepercayaan orang Jawa tidak sekedar itu. Karena menganggap setan itu bergentayangan, setan itu bertebaran untuk mencari orang yang tidak taat dan tidak patuh. Salah satunya mereka meyakini bahwa bulan Suro itu tidak boleh mengadakan pesta. Mepet sana. Ya. Tidak boleh mengadakan pesta. Makanya kalau bulan Muharram, bulan Syuro, boleh dikatakan hampir tidak ada orang yang punya hajat. Tidak ada orang yang punya orang itu yang punya hajat nggak berani. Karena kalau punya hajat, kalau pesta, kalau bergembira ria itu nanti bisa menyebabkan bala itu malapetaka. Lah bagaimana pandangan Islam? Pandangan Islam tidak seperti itu. Semua bulan itu baik. Dan bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, bulan-bulan yang ada dalam Islam itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satunya adalah bulan Muharram. Halo. Kok malah memburi loh? Ya suwi lah, situ-situ ngene kan. Tak mulai ya percuma. Oleh karena itu anak-anak, menurut Islam tidak. Justru bulan Muharram itu bulan yang baik. Allah melarang di dalam bulan Muharram ini orang itu berbuat maksiat, berbuat kejahatan. Tidak boleh mestinya. Bukan dilarang pesta dalam arti pesta untuk mengadakan pesta menikahkan anaknya, pesta menghitankan putranya. Tidak. Semua bulan itu boleh. Terkait dengan itu anak-anak, pada malam ini karena dalam bulan Muharram itu ada hari yang disunahkan untuk berpuasa. Malam ini Pak Akhwan akan kembali menyampaikan puasa yang sunnah atau macam-macam puasa sunnah sesuai dengan apa yang di Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Oke.
Tidak ada yang bawa catatan. Yang merasa belum daftar hadir. Karena ada yang baru, nanti saya tak foto nih daftar hadirnya. Nanti tak membuat surat daftar hadir sendiri saya. Macam-macam puasa sunnah. Puasa itu ada wajib, ada yang sunnah. Kalau puasa wajib itu puasa apa? Puasa Ramadan. Berapa lamanya puasa Ramadan itu? 1 bulan. Puasa Ramadan itu, puasa 1 bulan itu kadang umurnya 30 hari, tapi juga kadang umurnya 29 hari. Tidak ada yang 31 hari atau 28 hari, tidak ada. Bulan yang ada dalam Islam itu antara 30 hari dan 29 hari. Kalau kemarin saya sampaikan dalam bulan Dzulqa'dah, Muhammadiyah menganggap Muhammadiyah dari hasil hisab bulan Dzulqa'dah itu umurnya 29 hari. Sedangkan yang lain umurnya 30 hari. Maka untuk menentukan tanggal 1 Dzulhijjahnya tidak sama. Karena tidak sama, maka hari raya Idul Adha-nya tidak sama. Artinya tanggal 10-nya tidak sama. Hari rayanya tidak sama. Tetapi dalam bulan Dzulhijjah itu saya ulangi, dalam bulan Dzulhijjah itu menurut hasil hisab Muhammadiyah umurnya 30 hari. Sedangkan yang lain umurnya 29 hari. Sehingga tanggal 1-nya Dzulhijjah itu Muhammadiyah lebih dulu daripada yang lain. Tetapi karena Muhammadiyah umurnya 30 hari, yang lain umurnya 29 hari, maka setelah Dzulhijjah tanggal 1-nya itu sama, yaitu jatuh pada hari Rabu tanggal 20 tanggal 18 Juli kemarin itu. Satu Muharram. Nah, dalam bulan Muharram itu ada puasa yang disunahkan oleh Rasulullah, yaitu tadi saya sampaikan materinya, judulnya macam-macam puasa sunnah. Yang pertama puasa Asyura, tulis. Puasa Asyura. Yaitu puasa yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Saya ulang. Macam puasa sunnah yang pertama adalah puasa Asyura. Puasa yang dilaksanakan
pada tanggal 10 Muharram. Oke. Untuk tahun ini atau bulan ini, bulan Muharram ini, tanggal 10 Muharram itu jatuh pada kapan? Sekarang Kamis itu tanggal 9. Berarti tanggal 10-nya kapan? Hari Jumat. Tanggal 10 Muharram itu bulan ini adalah jatuh pada hari Jumat, besok lusa, yang bertepatan dengan tanggal 28 Juli. Saya berharap anak-anak bisa melaksanakan puasa Asyura. Yes. Kemudian anak-anak, ada sebagian orang berpendapat puasa Asyura itu tidak hanya tanggal 10 saja, tapi juga dirangkai dengan puasa Tasu'ah. Gak usah catat itu. Puasa Tasu'ah itu apa? Puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram. Bulan ini berarti besok tanggal 9 itu. Cuman yang perlu diketahui, pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam riwayat ada orang Quraisy itu melaksanakan puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Cerita kepada Rasulullah, maka Nabi mengatakan kalau begitu besok, artinya tanggal 10, kita laksanakan puasa Asyura. Kemudian ada yang lain, sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, tanggal 10 Asyura itu orang-orang Yahudi banyak yang merayakan harinya dengan berbagai macam, termasuk mungkin juga dengan puasa. Tapi puasanya orang Yahudi ya tentunya tidak sama dengan puasa kita. Maka Nabi juga mengatakan dalam hadisnya, kalau begitu tahun depan kita juga melaksanakan puasa Tasyu'a, puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Namun demikian, ternyata belum sampai pada tanggal 9 Muharram tahun berikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum sempat melaksanakan puasa Tasu'ah, belum sempat melaksanakan puasa tanggal 9 Muharram. Terkait dengan puasa Asyura, Masian. Kemudian ada yang berpendapat puasa Asyura itu tidak hanya tanggal 10 saja. Dianjurkan puasa itu 10 hari tanggal bulan pertama, berarti mulai tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10. Menurut tarjih, telah digali, telah dicari, telah dilihat hadis-hadisnya, ternyata hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Karena hadisnya dhaif, kita tidak perlu ikut melaksanakan. Yang perlu kita ikuti puasa apa? Asyura. Tanggal berapa? 10. Kalau besok ini tanggal apa, terjatuh pada hari apa? Jumat.
Itu puasa sunnah yang pertama. Puasa sunnah yang nomor 2, puasa hari Senin dan Kamis. Puasa hari Senin dan Kamis. Nabi selalu melaksanakan puasa Senin dan Kamis, hari Senin dan Kamis. Kita juga pernah bahkan mengadakan buka bersama ya, Senin Kamis itu. Kalau di SMP Movement, apakah masih ada sekarang? Masih berbuka bersama di hari Senin dan Kamis? Sudah ada. Tidak ada ya, masih ada. Ndi kono kok wis kono ya, kalau ada lebih baik. Untuk apa? Untuk menggairahkan anak-anak IPM terutama dan murid-murid SMP Muhammadiyah 11 untuk membiasakan diri puasa Senin Kamis. Oke, sebelum saya lanjutkan, perlu diketahui anak-anak, puasa Asyura itu pahalanya cukup besar. Tadi bahkan lupa. Puasa Asyura itu, kata Rasulullah SAW, pahalanya dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Di puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Kalau orang Jawa malam tanggal 1 kemarin tidak puasa tapi gawe bubur suro. Apa bubur suro itu? Kenapa dikatakan bubur suro? Karena puasa ada 10 Asyura. Asyura itu 10. Tapi ibaratkan di Asyura itu digambarkan dengan atau dikonotasikan dengan apa istilahnya, kalimatnya, bacaannya, ucapannya. Asyura itu suro itu sirih itu daun sirih, sehingga orang Jawa itu masih ada yang kalau malam 1 Muharram, malam Asyura, membuat bubur suro itu bubur beras itu, lalu kayak dikasih abon ikannya, kemudian telur dadar dipotong-potong, lalu dikasih digelintir daun sirih diikat, jadi dibunter, dilingkari, dipelintir, taruh di atasnya daun sirih. Sirih itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa suro. Lah, sirih itu kalau zaman dulu banyak digunakan oleh ibu-ibu, yaitu nyusur, nginang itu loh, pakai ada susur. Sampean pernah melihat orang sekarang yang ada masih nyusur? Pernah melihat? Paling tidak ya, kalau di Cilungan kita sudah tidak ada, tapi orang-orang pedalaman masih ada. Paling tidak lewat YouTube, lewat internet yang ada masih kelihatan. Itu namanya, itu biasanya sebelum belentir tembakau untuk diginikan itu mengunyah daun sirih dulu. Daun sirih dikasih kapur gamping yang sudah kemudian ditelan, dikunyah. Setelah itu baru suruh yang kegeman ya, endok kecil gitu loh, bukan endok ayam yang besar, endok yang kecil itu. Kadang-kadang mungkin tuh, itu puasa Asyura. Puasa Senin Kamis itu disunahkan. Karena kenapa kok dikatakan sunnah? Karena memang Nabi SAW selalu melaksanakan puasa Senin Kamis. Yang mampu
Ya tentunya walaupun itu sunnah sebaiknya kita lakukan. Kalau kita terbiasa puasa enak, sama dengan orang yang sudah terbiasa sholat malam, bangun malam itu mesti enak, senang, merasa nikmat. Sekali tempo kalau misalnya terkerinan atau tertidur lelap, tidak bangun, begitu bangun sudah dekat dengan waktu subuh itu merasa kecewa, getun, merasa rugi. Kenapa? Karena sudah terbiasa bangun untuk sholat malam. Puasa sunnah yang ketiga, siapa yang tahu? Apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Enam hari di bulan Syawal. Lah, karena 6 hari di bulan Syawal, man shoma Ramadhana summat ba'ahu min sittati min Syawal bahwa kau saumid dari. Barang siapa atau siapapun yang melaksanakan bulan Ramadan lalu disambung dengan 6 hari bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa sepanjang tahun. Lah 6 hari di bulan Syawal itu tanggal berapa? Apa tanggal 1 Syawal, betul nggak? Nggak boleh, karena tanggal 1 Syawal itu Idul Fitri. Saat hari raya itu tidak boleh puasa, diharamkan untuk berpuasa. Karena itu kapan? Berarti puasa 6 hari di bulan Syawal itu bisa dimulai tanggal 2 Syawal. Tanggal 2, 3, tanggal 4, 5, 6, 7, tanggal 7 Syawal 6. Kalau misalnya puasa Syawalnya diputus-putus, tanggal 2 puasa, 3 tidak, tanggal 4-nya puasa lagi, 4, 5 puasa, 6, 7 tidak, nanti sambung lagi. Ada yang berpendapat boleh, pokoknya masih di dalam bulan Syawal. Itu puasa Syawal. Selanjutnya, setelah puasa Syawal, puasa Arafah. Puasa Arafah. Yaitu puasa yang dilaksanakan pada tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Disebut puasa Arafah karena tanggal 9 Zulhijjah itu hari Arafah. Para jamaah haji seluruh dunia di tanggal 9 Zulhijjah itu sedang wukuf di Arafah. Makanya harinya disebut dengan hari Arafah. Kalau puasa disebut dengan puasa Arafah. Oke. Kalau tanggal 10 boleh nggak puasa 10 Zulhijjah? Nggak boleh. Kenapa? Karena itu hari raya, belum tasrek. Hari raya masih tasrek itu tanggal 11, 12, 13. 10 Dzulhijjah itu masih hari raya. Masih ada lagi puasa sunnah. Apa?
puasa Yaumul Bid. Yaumul Bid itu puasa tengah bulan. Iku ndelok apa iku? Ngaji kok main HP tok tak ketak soron kok. Jaluk tak jaluk tak HP ini. Ya. Puasa Yaumul Bid itu puasa tengah bulan. Puasa tengah bulan itu dilaksanakan tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Setiap bulan. Dengan kata lain, puasa Yaumul Bid itu puasa bulan purnama. Ya tentunya yang dimaksud dengan puasa yang dilakukan tanggal 13, 14, 15 itu bukan 13, 14, 15 bulan Masehi, bulan Miladiah, tapi bulan Hijriah. Itu puasa sunnah. Berikutnya siap, bentar ya. Anda, aku sih ngulang. Ya apa? Monggo. Ya, cepet. Ya wis kalau. Engko koordinasi lagi. Ya. Aku sing ngulang nang ngene panti sik. Nggih. Yuk, terima kasih. Saya ulangi. Jadi puasa tengah bulan Yaumul Bid disebut juga puasa bulan purnama. Kemudian kok masih umek iku nang mburiku. Yang berikutnya nomor berapa ini? 6. Yang ke-6 puasa Nabi Dawud. Puasa Nabi Dawud. Puasa Nabi Dawud itu puasa apa? Puasa 1 hari puasa, 1 hari tidak. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Jadi sekarang puasa, besok tidak. Lusa puasa, lusanya lagi tidak. Itu puasa Nabi Daud. Lah anak-anak sekalian yang berbahagia, puasa-puasa seperti ini
dalam rangka apa? Secara umum untuk melatih diri kita mengendalikan diri, terutama pengendalian diri yang secara fisik mengendalikan apa? Keinginan jasmani kita makan, kita atur makannya. Kalau siang tidak makan, makannya kan malam, buka dan sahur. Itu maknanya kita disuruh oleh Allah, disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk pandai-pandai mengendalikan diri. Mengendalikan diri dari apa? Dari sifat marah, dari sifat serakah, dari sifat sombong, dari sifat suka mengolok-olok orang lain, dari sifat merendahkan orang lain, dari sifat yang untuk mengumbar nafsu. Itu intinya puasa. Secara jasmaninya tidak makan, tidak minum di siang hari, tapi secara rohaninya, secara kejiwaan kita itu adalah untuk melatih hati kita masing-masing. Apapun keinginan kita, selama keinginan itu tidak baik, maka harus kita kendalikan, harus kita rem. Keinginan baik, tetapi kalau keinginan baik untuk kita, kok sih ngomong sih, baik untuk kita tapi tidak baik untuk orang lain akibat yang kita lakukan, maka kita harus mengendalikan diri. Kita kendalikan. Itu ya. Itu yang saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan ada manfaatnya. Yang belum daftar hadir, silakan. Mana daftar hadirnya sih? Sudah semua? Ya. Kalau sudah Pak Afwan pinjam. Tak foto nih. Oke. Alif ini Alif siapa? Namanya siapa? Lengkapnya? Alif Jagat Nurcahyo. Wis ono jagate ya. Alif Jagat Nurcahyo. Fajar di Fajar. Fajar siapa? Fajar Putra. Fajar Putra Ahmad Dhani. Ya, Armadani. Krunguku Ahmad Dhani mau. Ya, saya tak foto ini nanti Pak Wan tak gawe
Oke. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Siapa? Oh, oke. Oke. Baik, anak sekalian, itu yang Pak Afwan sampaikan. Kemudian ada yang mau ditanyakan, silakan. Pun, enak pun naik. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya tanya sekarang. Iya toh. Ya, coba kaitannya dengan Muharram, bulan Muharram. Hari ini siang tadi masih tanggal 8, malam ini sudah termasuk tanggal 9. Besok itu tanggal 9. Malam ini sudah malam tanggal 9. Ingat, perubahan tanggal dalam kalender Hijriah itu adalah pada saat matahari terbenam. Gampangnya maghrib. Tapi kalau kalender Miladiah Januari Februari ganti tanggalnya adalah jam 24 atau dengan kata lain jam 00. Nah, yang akan Pak Afwan tanyakan, ya, terkait dengan puasa. Siapa yang sudah terbiasa puasa sunnah? Puasa apa enggak? Senin Kamis? Yang lain belum? Tan, kamu puasa apa Tan? Belum. Yang belum pernah melaksanakan puasa sunnah, tolong dibiasakan, dilatih, melatih diri untuk puasa sunnah. Kalau terkait dengan sholat, ya saya tidak mau mendengar ada di antara sampean yang tidak sholat, tidak mau saya mendengar. Harus rajin sholat. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, sehingga walaupun sedikit materi yang saya sampaikan ada manfaatnya dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.